Halo semuanya, selamat datang di channel PKWM 666 bersama saya, Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Ripai. Halo Mas Ripai. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman yang mau servis HP bisa ke Puri Indah Seluler menyediakan jual beli HP minusan. Nah, nanti linknya ada di bawah ya, teman-teman. Bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor sampean yang pernah dialami, katanya sempat naik gunung apa namanya? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Silakan Mas Ripai bisa diceritakan. Waktu itu kita pendakian di Gunung Slamet di bulan Februari. Kita naik 3 orang di hari Selasa malam Rabu tuh. Nah, pada saat pendakian kita itu dari rumah start jam 6 pagi tuh. Jam 6 pagi sampai dari base camp Permadi via Permadi itu nyampe jam 8 kalau nggak salah. Nah, kita dari jam 8 sarapan, terus si Maxi ngurusin registrasi. Nah, kita mulai pendakian jam setengah 10. Nah, yang pertama itu panggil aja si Aang. Nah, yang kedua itu Mas Ulum, yang ketiga saya tuh. Nah, di posisi itu kita naik jam setengah 10 tuh. Nah, dari base camp ke Permadi Jungle, ke Gapura Permadi Jungle tuh udah nggak ini nih, nggak kayak udah langsung ngerasain kayak nggak beres nih. Soalnya kita nanya nih ke base camp, Mas, di gunung ini yang ngedaki ada nggak kemarin atau nanti ada nggak gitu. Terus kata base camp, nggak ada Mas, ini baru kalian, ya kemarin juga nggak ada tuh yang ngedaki di situ. Nah, kita naik dari jam setengah 10, nyampe tuh ke Permadi Jungle jam 10, kurang lebihnya lah ya. Nah, terus start lagi dari Permadi Jungle ke pos 1 dari jam 10. Nah, nyampe ke pos 1 itu jam 11, setengah 12-an lah. Nah, dari situ kita itu bener-bener jalannya itu jauh banget, sumpah serius. Kita kan bertiga nih, bawaan padahal nggak banyak tuh, tapi kita kerasa berat banget. Di Permadi itu ada 3 mata air. 3 mata air, yang pertama mata air, kurang tahu tuh, lupa saya. Pokoknya ada 3 mata air. Nah, pas di mata air ketiga, teman saya nanya tuh ke saya, si Mas Ulum nanya, gawanannya abut beli, pakai Jawa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gawanannya abut beli, tasnya berat nggak? Kata Mas Ulum gitu kan. Terus kata saya, iya lumayan gitu. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Terus kita naik lagi tuh. Nah, nggak lama dari itu kita kan break tuh. Mau nyampe pos 1, kita break dulu. Terus si Aang gantian nih nanya, tasnya berat enggak? Oh, semuanya nanyain tuh kesampean. Waktu saya duduk terus tasnya abut beli. Padahal bawaan saya waktu itu barang pribadi sama logistik. Nah, sleeping bag sama tenda itu dibawa sama si Aang. Nah, yang sampean rasa berat enggak? Nah, yang saya rasa itu lumayan berat tuh. Lumayan berat? Emang lumayan berat. Saya pikir waktu itu emang apa ya, udah kecapean gitu. Orang sayanya kan nggak terlalu percaya hal kayak gitu tuh. Nah, pas di sini nih herannya saya, kok jadi gini ya. Nah, mereka belum ngasih tahu tuh ada apa gitu di tas. Terus naik ke pos 1. Nah, nyampe pos 1 itu jam setengah 12 kan. Nah, kita itu break setengah jam tuh sekalian nunggu buat sholat zuhur. Nah, alhamdulillah kan di pos 1 ada mata air tuh. Nah, kita bisa wudhu tuh di situ. Kita bertiga sholat. Terus habis sholat kita lanjutlah ngetrek tuh. Ngetrek sampai pos 2. Nah, dari pos 2 tuh nggak ada apa-apa. Untungnya nggak ada apa-apa, nggak ada ini. Nah, dari pos 2 nih ketiga baru kata orang-orang mah banyak makhluk-makhluk yang ganggu tuh katanya di pos 3 sampai pos 4. Nah, kita dari pos 2 aja nih udah nggak beres. Kita pendakian tuh bener-bener lama banget. Kita start jam setengah 10, nyampe pos 4 area camp itu jam maghrib pokoknya. Kita itu
maghrib lah, jam 6-an gitu. Berarti sebelum berangkat atau mendaki gunung tadi sudah sempat cari informasi dulu tentang hal yang tadi pos-pos yang sekiranya tadi angker atau banyak gangguan. Sempet, soalnya juga kan kita wajib menghargai adat dan istiadat di situnya. Jadi kita cari tahu larangannya, terus apa yang tidak diperbolehkan tuh. Dari pos 2 sampai pos 3 kita lanjut ngetrek nih di jalan. Pokoknya jarak estimasi 1 jam tuh di peta, estimasi pendakian 1 jam. Kita itu waktu itu 2 jam apa 3 jam ya? Lupa. Nah terus kita di tengah-tengah jalan ada tuh monyet ya udah biasa lah di kalangan pendaki kalau ketemu monyet atau hewan apa gitu. Nah kalau kita ketemu monyet yang rambutnya tuh bener-bener gondrong bisa gondrong. Terus yang bikin aneh lagi, kita kan sempet berhenti tuh lihat monyet, soalnya si Aang bilang itu monyet sih. Nah terus ya udah ayo lanjut gitu. Terus mereka stop gitu kok dikit sih. Terus si monyet itu kayak ngawe-ngawe gitu, tangannya nyodorin terus kayak gini nih. Nah, harusnya di hutan atau di gunung kan monyet biasa. Monyet biasa tuh. Nah, itu monyet biasa atau bukan? Nah, kalau itu kurang tahu tuh. Kita waktu dari ini langsung birit-birit, langsung tapi lari. penampakannya kayak gimana itu monyetnya itu secara jelasnya kayak Secara jelasnya tuh dia monyet biasa, tapi rambutnya bener-bener nutupin satu badan. Bener-bener kayak apa ya? Semuanya nutup. Mukanya juga nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan hidungnya doang tuh. Tapi wujudnya monyet. Wujudnya kelihatan. Nah, hidung sama mulutnya doang tuh yang kelihatan. Nah, terus kita birit-birit kan karena kita ada yang beres nih. Lanjut tuh nyampe pos 3. Nyampe pos 3 tuh udah mulai sore lah, jam 4 kalau nggak salah. Udah jam 4-an. Kita santai dulu kan. Nah, iya. Kita itu dihujani dari jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 itu kita udah kehujanan tuh dari pos 2. Dari pos 2 itu pertengahan pos 3 kita kehujanan. Kita pakai jas hujan, terus akhirnya lanjutkan. Nah nyampe di pos 3 aja tuh masih hujan. Nah akhirnya kita, karena hujannya, kita berteduh di pohon gitu. Terus masak mie karena udah lapar juga kan, dari siang belum makan. Nah abis makan kita start pendakian lagi tuh. Kita pokoknya udah basah sebenarnya. Untungnya di tas tuh udah dikasih trash bag supaya pakaian kita yang buat tidur nggak basahan. Nah terus kita lanjut pendakian. Ini nih dari pos 3 sampai pos 4. Di pertengahan lah kita pokoknya matahari udah mulai turun nih. Kita juga udah siap-siap pakai headlamp. Nah soalnya kan vegetasi di Slamet itu kan bener-bener vibes-nya itu kan hutan lumut ya. Hutan lumut jadinya agak horor juga tuh. Kita udah siap-siap pakai headlamp, terus ya udah baru siap-siap doang, belum dinyalain soalnya masih agak cerahan juga tuh. Terus kita pakai tas, lanjut. Nah siang tuh tiba-tiba dari depan lari ke belakang tuh. Sekali bilang astagfirullah, dia langsung lari ke belakang saya. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba gitu. Siang kan gak itu yang di depan, dia yang ngatur jalan. Terus sayanya di belakang tuh, paling belakang sweeper. Nah Mas Ulum tengah. Nah pas Ang bilang gitu, saya kan nanya kan, Ang kenapa gitu. Terus si Ang bilang nggak apa-apa gitu. Terus ya emang etika di gunung kan kayak gitu kan. Kayak kalau ngelihat sesuatu di gunung ya jangan diceritain di situ. Nanti kalau kita pas pulang dengan selamat baru kita ceritain semuanya. Nah dia bilang gitu kan. Wah kita mulai ngerasa lagi nih kalau ada orang pendaki yang bilang nggak apa-apa tuh ada sesuatu yang nggak beres. Mulai tuh muncul tuh rasa-rasa mental kita curiga. Mental kita udah wah ini pulang aja yuk gitu. Oh ada perasaan yang kayak gitu, kayak ada yang nggak beres nih gitu. Tapi akhirnya gimana, akhirnya lanjut tuh udah apa maksudnya kan eman-eman gitu kan, beli logistik udah simaksi juga, udah jauh ke sana. Terus akhirnya kita lanjut pendakian. Nyampe lah di pos 4. Nah kita bangun tenda tuh di depan musola pas. Di jalur Permadi kan ada musola tuh. Ada musola. Ada musola, ada WC-nya juga sebenarnya. Di situ lengkap, mata air juga ada. Nah kita bangun tenda tuh di depan musola pas, persis di depan musola kita bangun tenda 1 kan. Nah kita masak-masak tuh. Maghrib masak-masak buat makan malam.
Itu benar-benar bertiga aja itu. Bertiga aja. Nggak ada orang lain lagi, nggak ada. Iya, nggak ada. Pas kita bangun tenda aja nih ya, nggak ada di situ, pokoknya lahan segede itu nggak ada tenda sama sekali. Nah, terus abis itu kan kita masak-masak nih. Si Aang mau ngambil barang-barang tuh di musola. Soalnya kita kan sempat nitipin barang dulu tuh ke shelter, ke musola itu. Buat kita sekalian ini bikin tenda, barang-barang taruh situ semua. Nah, abis bikin tenda kita masak. Nah, si Aang beberes tuh ngambilin barang. Terus dia ngambil barang gitu kan. Yang terakhir nih ngambil barang terakhir. Siapa itu yang ngambil barang? Aang, si Aang dari musola dia lari tuh langsung masuk tenda. Saya kompor di sini kan, dia loncat. Lompatin kompor Tuh. Soalnya kan agak dingin waktu itu. Jadinya kita masaknya di teras tenda gitu kan. Nah, si Aang loncatin. Kenapa sih Aang gitu kata saya kan. Terus kata si Aang, enggak apa-apa, biasa, nggak apa-apa ya, lagi tuh. Gitu, Ya udah akhirnya makan udah lapar juga kan, perjalanan lama. Terus abis makan tidurlah, kita mau tidur soalnya besok summit jam 3. Summit itu pendakian di dini hari supaya kita ngejar puncak, supaya kita nyampe puncaknya kan pagi gitu kan. Nah terus sebelum tidur nih ya, kita kan ngobrol-ngobrol dulu tuh, ngopi. Nah dari shelter di belakang, jadi di belakang itu kan ada shelter buat kalau hujan gitu kan masih bisa tidur di situ. Nah di situ ada suara sabilulungan, dengungan gitu, jadi dengungan gamelan. Wah ada suara itu tuh gitu kan. Padahal bertiga doang ya. Lagian ngapain? Tapi semua orang tadi yang bertiga dengar semua itu. Wah nggak beres Terus masa iya juga kan pendaki bawa gamelan kan. Terus kita wis lah turu bae kata si Aang kan, udah turu tidur aja gitu. Terus kita tidur sleeping bagan kan. Nah di tengah malam ada suara jejak kaki tuh, nggak tahu. Kalau di Slamet kan nggak ada babi hutannya, ya nggak tahu juga sih, namanya juga hutan, tapi ya emang jarang sekali ada babi hutan di situ. Nah kita ada dengar suara langkah kaki tuh, kurang lebihnya ya kayak 6-5 orang lah, rame gitu kan. Ada suara ngobrol juga. Cuma satu ya. Nah, kita bangun kan, Ang. Dia si Aang masih lindur. Nah, saya bangun, Ang. Anak uang ya usi enda, emang kenapa gitu. Kata si Aang kan. Nah, terus pas kita besok paginya jam 3, kita niatnya bangun jam 2 kan buat masak dulu. Nah kita bangun jam 3 tuh, jam 3. Kelabasan atau? Kelabasan. Nah kita masak, terus mulai packing gitu kan buat summit. Nah kita summit ternyata jam 5 tuh, ngaret tuh 2 jam. Terus pas naik, kok nggak ada orang ya, nggak ada tenda ya. Apa mereka di pos 5? Kan di pos 5 juga bisa dibolehin buat ngecamp tuh, tapi nggak dianjurin soalnya di sana nggak ada mata air, nggak ada apa tuh. Tapi kita positive thinking tuh waktu itu, mereka di pos 5 kali ya, kata siapa itu? Mereka yang tadi malam ada suara langkah kaki itu kan. Dikirain pendaki. Iya, dikira pendaki lain, soalnya suara pendaki kan blug gitu kan. Ya memang sudah sewajarnya, biasanya juga ada gitu. Biasanya juga kalau malam-malam ada tuh. Nah kita positif tuh, barangkali di pos 5 gitu kan. Nah kita bertiga nih ya. Yang satu itu dia udah cedera tuh. Siapa itu? Temen Mas Ulum udah cedera tuh. Nah kita juga bimbang nih, soalnya bahaya nih ninggalin satu teman. Kakinya atau apa? Kakinya dia udah atau gimana? Enggak, dia waktu itu jatuh mau ngangkat tas, malah dianya kejengkang. Dia jatuh terus kakinya katanya nggak tahu tuh cedera, pokoknya sakit gitu, nggak bisa ngelanjutin buat summit gitu. Tapi padahal dia udah siap-siap tuh, udah ikut itu juga. Pas mau keluar tenda, kita orang Melube ya summit. Wah, saya muter otak kan sama si Aang, gimana nih kalau dia nggak ikut summit, kita kita tinggalin gitu, udah mas sendiri di sini, nggak ada pendaki lain. Iya, nggak ada pendaki lain gitu kan. Akhirnya kita mutusin buat nggak jadi summit tuh waktu itu, nggak jadi summit. Tapi karena dia nggak enak, udah guys sana summit aja tuh, udah jauh-jauh, udah sampai sini.
Nah akhirnya kita wah udahlah hayu berdua aja, tetap tuh berdua. Padahal kita udah naruh tas lagi tuh di tenda. Nah kita lanjut lagi. Nah ditinggal tapi berarti tadi. Tapi iya si Mas Ulumnya ditinggal. Nah kita lanjut tuh cuma 2 orang bawa headlamp 2 kan. Kita nyalain headlamp, mulai tuh nge-track. Itu dari pos 4 sampai pos 5. Nah estimasi dari pos 4 sampai puncak itu di peta kalau nggak salah 3 jam atau 4 jam gitu. Nah kita nge-track pendakian kan mulai jam 5. Nah ternyata pas nyampe pos itu nggak ada hal yang aneh tuh karena kita udah dingin kan, kita nggak mikir ada hal-hal yang kayak gitu. Nah di pos 5 kita itu kok nggak ada orang ya. Nah biasanya itu yang bikin tenda itu di pos 5 Bayangan. Nah ada pos 5 lagi di sana gitu. Nah di pos 5 Bayangan kok nggak ada orang. Terus yaudahlah udah kita nggak mikirin itu lagi tuh dari situ. Udah, lewat aja. Iya lewat aja udah. Nah kita sampai pos 5 yang asli. Nah katanya tuh di situ itu kita adatnya buat azan. Kalau nyampe situ suruh azan gitu. Akhirnya si Aang suruh azan kan, azan. Terus saya sambil lihat nih, saya sambil lihat puncak. Loh kok badai kabutnya muter gitu. Artinya kan kabut ya badai gitu. Terus abis Aang azan tuh saya nanya kan ke Aang mau lanjut nggak di atas badai gitu kata saya kan. Terus kata dia juga ikut bengong tuh di situ, duduk lagi, ikut duduk. Terus sekalian kita istirahat juga kan, kita duduk terus mau lanjut nggak Aang gitu. Hayulah gas gitu. Terus kata si Aang hayu, ya udah hayu kita ke atas. Nah kita ke atas kan itu belum nyampe vegetasi badai itu belum nyampe perbatasan badai. Nah sampai kita nyentuh badai, wah bener-bener tuh anginnya nyabet nampar pisan lah. Ketampar angin. Nah kita tapi tetap lanjut tuh maksain gitu kan sampai saking pengennya tadi. Saking pengennya kita ngejar puncak tuh. Nah kita nyampe lah di tali kan ada taliannya, tali webbing gitu. Di Slamet tuh jalur Permadi ada. Nah kita nyampe tali, si Aang udah ngedrop nih mentalnya. Udah yuk turun aja gitu. Anginnya masih itu? Anginnya masih itu barber gitu. Terus sayanya bilang udah nanggung Ang itu puncak selangkah lagi kata saya kan. Nanggung gitu udah lama-lama. Padahal sebenarnya jangan turu ya, maksudnya puncak itu hanya sekedar bonus. Kita yang penting keselamatan diri aja dulu gitu. Terus yang kan bawa tas tuh, bawa kompor, bawa yang mau dibikin di puncak lah, kopi-kopian gitu. Terus yang udah capek tuh, akhirnya saya yang gendong gantian kan. Saya waktu itu cuma bawa waist bag buat HP-HPan. Nah kita ke atas lagi naik. Wah mulai ngaco lagi nih, udah rambut saya udah ngekristal di sini udah putih. Ada videonya tuh di IG. Di sini udah putih, udah parah. Si Aang juga bibirnya tuh udah susah buat ngomong, udah saking dinginnya. Iya, saking dinginnya. Nah, akhirnya gimana nih, saya juga udah ngedrop nih, bawa tas berat gitu. Terus tinggal aja dah di sini gitu. Akhirnya tas ditinggal. Sampai minta ditinggal. Enggak, maksudnya tasnya tinggal gitu, buat penanda aja. Buat penanda barangkali kitanya kenapa-napa gitu. Artinya kan ada penanda di situ. Nah, kita juga mikirin tuh awalnya, wah, khawatir kenapa-napa Terus tinggal aja lah tasnya. Meninggalkan jejak gitu. Terus kita kan naik terus gitu sampai puncak. Sampai puncak kita nggak ke puncak Suronanya tuh, nggak puncak tertingginya. Pokoknya udah nginjekin kaki di paling atas itu jurang kawah gitu. Kita langsung bikin video bentar tuh, langsung turun. Itu turunnya bener-bener turun aja udah cuma napakin kaki doang, terus bikin video bentar langsung turun. Soalnya udah bahaya tuh di situ. Ya kondisinya juga udah nggak memungkinkan ya, sampai kondisi kitanya udah ngedrop ya. Nah kita pokoknya selarak-selarakan tuh di itu. Pokoknya karena di bawah nggak ada pendaki lain ya, jadi kita bodo amat tuh batu ini. Soalnya di Gunung Slamet ini itu vegetasinya kayak Semeru. Makanya ada yang banyak orang bilang kalau mau ke Semeru mending cobain Slamet dulu gitu. Gimana itu? Coba digambarkan. Vegetasinya itu
batas vegetasi ini sampai pos 5. Jadi dari pos 5 Bayangan itu sampai ke atas itu nggak ada pepohonan. Oh, yang bagian itu ya. Jadi cuma ada batu hitam, batu-batuan lah, sama pasir-pasiran tuh. Nah, sampai puncak di situ. Nah, kita itu kalau ngelangkah satu kaki, kita turun tuh dua langkah gitu. Bener-bener isinya pasir. Jadinya kalau satu langkah pokoknya capek di situnya, kita naik malah turun gitu. Nah, pas turun kita selarak-selaran tuh pakai tali gitu kan, aman. Nah, ambil tas. Nah, turun alhamdulillah udah keluar dari vegetasi badai itu. Wah, bener-bener ini nih, bener-bener perjuangan lah. Terus kita turun di pos 5, dari pos 5 kan ada batas vegetasi lagi tuh ke pos 5 Bayangan. Nah, kita buka HP tuh. Nah, udah ada sinyal atau nggak ada? Nah, ternyata ada sinyal waktu itu. Ada sinyal. Nah, sekarang tuh di gunung udah banyak sinyal. Makanya kayak nggak enak gitu, di gunung banyak sinyal. Nah, terus kita buka cek HP kan. Nah, saya buka. Nah, nggak tahu kenapa tuh, saya tuh biasanya kalau pegang HP dan nyalain data itu terakhir di base camp. Pokoknya kalau ke atas itu bener-bener nggak pegang HP kecuali buat foto doang tuh, karena takut ada kabar yang tidak saya inginkan gitu kan. Ini buat dokumentasi aja lah. Kita buka HP kan, saya buka HP, buka chat dari orang tua tuh. Ibu bilang, "Cung, hati-hati, mimina kepikiran Besira gitu. Di sini ibu kepikiran Baya kamu gitu." Kata si orang tua. Wah, saya langsung ngedown lagi tuh. Wah, kenapa nih ya? Mau ada apa-apa enggak gitu kan. Saya kan takut kan. Terus turun lah itu. Wah, lanjut aja tuh, enggak, udah bener-bener gak beres. Cepet turun gitu. Kita turun cepet tuh. Kita nyampe puncak itu jam 8 pagi. Langsung turun nyampe pos 4 lagi itu jam 12, setengah 12 lah. Nah, kita langsung packing, turun udah nggak pikirin kaki capek, pokoknya langsung packing, udah kayak bener-bener ngerasa nggak beres tuh. Kita ngerasa capek, nah ini pas waktu saya datang juga ke tenda ya, Mas Ulum bilang, "Sira duduk ya, I." Iya, kayak teman-teman kita. Sampean nanya kayak gitu. Iya, kayak kita gitu. Serius ya, demi Allah jadi gitu. Kata saya kan gitu. Terus akhirnya oh ya udah, terus packing tenda, terus langsung turun tuh, nggak mikirin kaki masih capek, masih itu. Tapi ya istirahat dulu bentar. Nah, akhirnya turun nggak ada apa-apa tuh. Pokoknya turun itu bener-bener aman lah. Iya, pokoknya karena kita juga lari waktu itu, tapi kenapa ya? Maksudnya jalan tuh kayak jauh banget gitu. Padahal kita lari turun tuh. Nah, pas dari pos 1 kan, kita udah mulai tenang nih, lega. Wah, bentar lagi gitu kan. Ada suara penduduk juga tuh, udah kedengeran. Nah, kita turun, tapi posisinya udah maghrib. Posisi udah maghrib tuh di pos 1 tuh. Nah, kita turun nih. Si Aang, tapi ini udah pertengahan dari Permadi Jungle lah. Gapuranya. Si Aang itu bilang, "I, kita dikiti ya, pengen jokot motor gitu." Nah, si Aang itu niatnya mau ngambil motor terus jemput kita di Permadi Jungle, biar kitanya nanti bonceng lah di bolak-balik gitu. Nah, terus kata saya kan, ya udah iya gitu. Dia lari tuh duluan, soalnya jalannya cepet. Mas Ulung juga itu waktu itu udah cedera ya, jadinya lari juga lari kecil, nggak terlalu cepet pisan. Ya pokoknya yang paling sehat yang ambil motor lah. Yang paling sehat tuh. Padahal dia sebenarnya pas pulang dia kakinya dioperasi tuh, karena kukunya katanya masuk ke daging gitu. Nah, pas siang gitu, ya udah iya sok duluan gitu, mencarlah 1. Nah, terus udah mulai dari pos air ya, mata air terakhir tuh, mata air ketiga, bukan terakhir mata air pertama dari puncak, tapi mata air terakhir dari base camp. Nah, saya bilang ke Mas Ulum, "Mas, saya duluan ya ke Permadi Jungle, saya naruh tas, nanti kesini lagi jemput Mas Ulum," gitu. Kata saya kan gitu. Sampainya juga ninggalin dia juga tuh. Jadi mencar semuanya. Nggak ada yang bersama-sama lagi. Gitu. Terus kata si Mas Ulum, dia bingung tuh.
Tapi dia Kondisinya- berani gara-gara dia pengen ditolongin nih. Karena dia juga kakinya udah berat banget kata dia kan. Terus ya udahlah sana duluan gitu. Saya lari tuh. Nah, pas ada pelang warna hijau tuh. Abis pokoknya saya juga lupa tuh perhutani, pokoknya ada pelang perhutani yang nempel warna hijau tuh di Permadi. Saya kan lagi jalan ya, soalnya landai tuh biasanya kalau jalannya turun itu saya lari, tapi kalau jalannya landai itu buat istirahat saya tuh, jadi jalannya biasa aja. Pas lagi jalan biasa tuh, itu kan landai, kayak ada yang narik, itu buat suruh duduk, jebrak, jetas tiba-tiba kayak ada yang ngejomplangin. Langsung. Jadi sampai duduk posisinya. Duduk posisi itu jatuh tuh. Pantat juga sakit tuh. Karena memang kayak terpaksa gitu ya, bukan keinginan. Bukan keinginan sendiri, dipaksa buat duduk. Terus berinding semua tuh waktu itu. Saya langsung bangun, langsung yang tadinya jalan lari bikin capek lagi. Malah istirahat, malah sampean lari. Enggak, takutnya kan ada yang ngebisikin, udah di sini aja, di sini enak. Nah, ya barangkali sampean disuruh istirahat situ dulu, duduk istirahat, capek kan gitu. Sayanya juga ketar-ketir. Terus kita lanjut tuh, saya lanjut sampai Permadi. Nah, Mas Sulum itu katanya pas di rumah bilang, saya tuh manggil kamu 3 kali tapi jawabnya sekali. Gitu. Udah mah nggak balik, nggak nungguin gitu kan. Kata saya perasaan nggak pernah jawab. Mas Gitu. Sulum tuh yang ngambil motor tadi. Yang enggak, yang di belakang tuh, yang tertinggal, yang udah cedera tuh. Perasaan saya nggak pernah nyaut gitu kan, kedengeran juga enggak gitu. Pas saya naruh tas di Permadi, saya kan langsung nyebut, terus ambil tas, dia juga udah kayak kebingungan tuh, kayak abis kejadian sesuatu gitu. Terus saya ambil tasnya, dia jalan biasa, terus ke Permadi Jungle dulu tuh, kumpul di situ. Nah, nungguin siang. Nah, Ang datang. Terus Mas Sulung duluan tuh yang naik motor, sama tas saya ditaruh di motor tuh. Sayangnya jalan kaki dari Permadi Jungle ke base camp. Nah, tapi itu juga sembari jalan ya. Nanti Aangnya juga ke atas juga nyebut saya gitu. Nyebut terus akhirnya udah tuh kita nyampe di base camp, udah bener-bener nggak ada. Terus kita cerita di rumah, pas kita nyampe rumah kita cerita semua tuh muntahan. Nah, gimana itu cerita di rumahnya? Nah, kata si Mas Ulum pas ditinggal saya aja, kan dia panggil saya tuh 3 kali, terus yang nyaut 1 kali gitu katanya. Itu waktu yang di pos yang lagi posisi naik atau posisi turun? Posisi itu kan turun, pas ya. ditinggal kan, pas ditinggal saya posisi turun. Dia katanya pas manggil saya yang ketiga kali itu kan nyaut ya. Katanya juga sekalian ada yang ini nih, ada tangan yang ngeraup kepala gitu. pegang kepala. Kayak ada yang pegang kepala set gitu. Terus dia kaget kan. Terus makanya dia pas lihat saya kebingungan gitu, kayak habis kejadian kenapa gitu. Nah, terus juga pas apa lagi ya? Pas di pos 1 tuh, pas di pos 1 kata Mas Sulum. Dia kan waktu itu kan ini kan pas di pos 1 pas turun kan. Dia bilang sebenarnya ih gak beres yuk, cepet turun gitu, cepet agian mudun yuk. Cepet-cepet pulang, cepet-cepet Ternyata turun. dia ngeliat Lihat apa itu? ngeliat sesosok pendaki gitu, pendaki yang naiknya dari ini jalur ojek. Itu kan ada jalur ojeknya tuh di Permadi. Dari situ tuh gitu. Katanya badannya hitam semua. Si pendakinya itu? Gitu. Terus juga si Aang. Satu orang atau beberapa? Satu orang itu. Satu orang pendaki. Nah, si Aang juga nih, pas dia puter balik langsung ke yang pas naik tuh, dia kan bilang astagfirullah sama ke belakang saya tuh. Dia katanya bilang tuh ngelihat sosok pendaki gitu kan, pendaki yang semuanya belas hitam dan mukanya juga pas waktu dia ngelihat itu si pendaki itunya nengok gitu, terus ininya juga hitam kayak kebakar. Mukanya. Gitu, kayak Muka-muka terbakar. Gitu. Tapi deket itu posisinya, deket makanya dia langsung lari atau agak jauh? Agak jauh sih sebenarnya. Cuma udah kelihatan lah. Udah kelihatan ya. Kayaknya beda gitu ya lari dia. Terus kita nanya di base camp lagi nih, ada yang naik gak gitu. Pas kita habis naik katanya gak ada. Nah terus sampean tadi yang katanya apa sih? Yang carrier-nya berat? Yang berat itu kata mereka
ada anak kecil nggak tahu rambutnya gondrong, kulitnya hitam semua, pokoknya hitam semua gitu, duduk di atas gitu, sekalian mainin rambut saya katanya. Merinding. Itu berarti maksudnya teman-teman sampean itu lihat itu. Sampean jalan ada anak Jalan kecil ada anak itu tahu mereka. Cuma mereka nggak mau bilang mau tadi bilang. etika tadi ya. Karena di etika di gunung ya, Kayak gitu. ketika ngelihat sesuatu gitu yang janggal yang nggak masuk akal ya nanti dibicarainnya di base camp. Takutnya langsung pulang. Nah, takutnya kan Kasih tahu langsung pulang. bikin mental down kan. Iya. Jadinya Jadi kayak gitu ada memang berarti itu yang ada anak kecil tadi berhenti atau dilepasin atau lepas sendiri itu pas nyampe pos berapa? mereka juga ngelihatnya itu cuma sesekali 2 kali itu, jadi nggak selalu ada di atas gitu. Kayak ngelihat, aduh anak nih. Kadang ada, kadang nggak ada tuh. Terus pas tadi kan ada cerita yang Ang masuk tenda tuh sampai ngelewatin kompor saya tuh, dia itu ngelihat orang di shelter gitu, ya nggak tahu bentukannya apa, pokoknya kayak orang aja kayak gitu kayak bentukannya. Ya, pokoknya kita itu ada bertiga doang di situ tapi kok ada orang lain gitu. Iya, berarti kan sesuatu yang emang kayaknya sih ganjil, dari kan? situnya lah ya. Banyak juga orang yang bilang ya memang di Gunung Slamet itu ya ada tempat buat pasar perdagangan katanya, dari makhluk halus. Bukan hanya makhluk halusnya aja yang dagang katanya, dari warganya pun, dari manusianya pun katanya bisa jual beli gitu. Tapi hanya orang-orang tertentu tuh yang tahu. Katanya kalau pertukarannya itu nanti jadi kaya lah atau gimana. Ya itulah adat istiadat Indonesia lah gitu. Ada yang kayak gitunya. Ada ya, yang kayak ya. gitu kata teman gitu kan. Tapi pas sampean nyampe di situ ada yang kena gangguan tadi pasar gaib enggak tadi? Enggak ada. Ya, Kita tapi aman deh. sempat lewat area itu yang katanya ada pasar gaibnya. Nah, kalau kita kan Permadi ya. Nah, katanya yang kalau ada pasar itunya sih jalur Bambangan. Oh, jalur yang beda lagi. jalur. Oh, jadi di situ di Gunung Slamet ada berapa jalur? Ada banyak tuh, ada Bambangan, Gupala, Permadi dan yang lainnya lah. Dan yang sampean itu daki tadi Permadi. Permadi. Jadi kalau Permadi tadi yang ada yang bagian yang paling seremnya di pos berapa? Di pos 3 sampai pos 4. 3 sampai pos 4. Udah itu mungkin. Oh, seperti itu Mas ya yang bisa Mas Ripai ceritakan dari podcast kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa buat nonton terus video yang terbaru dari PKWN 666. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.